Jadi saya percaya perpustakaan ke depan tuh yang penting di samping sarana prasarananya tersedia juga SDM-nya itu nggak boleh dilupakan. Boleh tanggapi Pak, gimana soal SDM? Safari Literasi Duta Baca Indonesia Jawa, Bali, NTB, NTT sekarang hari ke-35, kota ke-25 di Mataram. Di sebelah kanan saya Gubernur Provinsi NTB Dr. Zulkifli Mansyah. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya jauh-jauh dari Banten nih. Oke, Pak Jul, buku terakhir yang dibaca apa sekarang? Saya sedang baca bukunya Paulo Coelho. Ini buku lama ya, tapi dia tentang manuskrip yang lama ya, sekedar baca-baca aja, sama buku tentang Erdogan ya. Oke. Nah, apakah kebiasaan membaca itu diinformasikan ke masyarakat NTB? Ya, sekarang ini di era sosial media itu kadang-kadang jarang kita menginformasikan buku. Foto selfie lah misalnya di Twitter. Kalau menurut saya ya, saya itu kan baca-baca juga, mengikuti betapa anak-anak itu makin jarang baca buku, tapi jarang lebih kepada sosial media. Okay. Nah, oleh karena itu perlu dicari cara supaya buku itu menarik, apalagi dengan waktu kita yang semakin sedikit. Tapi karena saya sering jalan-jalan, biasanya di mobil tetap ada buku, minimal buku-buku pendek gitu, tapi yang penting bisa mencerahkan ya, nambah-nambah pengetahuan. Apalagi kita sering bicara di muka umum. Iya, iya. Nah, kalau kita bicara di muka umum nggak mengupgrade terus bacaan, kehabisan cerita juga. Nah, tadi ada buku di mobil. Nah, sekarang di Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bagaimana soal bukunya? Nah, ini Pak Kepala Perpustakaan kita tuh ada muda yang menurut saya sengaja kita pilih karena passionnya di situ. Jadi masalah literasi, masalah perpustakaan, masalah visinya ke depan, mungkin Pak Kadis bisa cerita. Gimana Pak? Ya, sejak Pak Gub jadi gubernur ya, Agustus 2021, Pak Gub bersama Pak Sarip Bandu itu meluncurkan, kita punya namanya perpustakaan digital, namanya NTB Elite. Itu NTB Elite itu harus menunggu sampai 3 tahun, baru pada Agustus 2021 baru kita bisa luncurkan. Itu tanpa biaya, kita hanya menyiapkan anggaran untuk e-booknya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai 2022 kami menyiapkan sedikit anggaran, menstimulus saja bagi teman-teman penulis literasi. Nah, nanti kita di Litcamp di Sembalun, Pagelagung, itu paling tidak bisa menghasilkan 1 atau 2 buku tematik tentang NTB ini. Seperti halnya di kantor bahasa atau ada dua angkatan ya, nanti pelatihan penulisan itu juga akan menghasilkan tematik tentang NTB Timbunan. Yang terakhir yang usulannya Pak Golago tentang travel writing-nya itu saya kira menarik. Itu inline dengan program Pak Gub terkait dengan desa wisata. Pak Jul udah dengar sekarang indeks literasi NTB naik dari 14 ke 10. Nah, bagaimana target tahun 2002? Saya selalu pertama, kita ini kan banyak sekali ya yang kita kesah ya. Ada program zero waste, ada industrialisasi, pariwisata dan lain sebagainya. Kalau masalah ini saya belum banyak diskusi nih sama Kadis Perpustakaan dan Kearsipan saya ini, karena saya tahu betul dia sudah PC-nya di situ, dilepas di situ tuh mestinya kelar urusan literasi, masalah buku perpustakaan. Walaupun challenge-nya sekarang itu bagaimana kehadiran buku menghadapi dunia baru dan kecanggihan teknologi. Sekarang itu orang lebih senang nonton video pendek dibandingkan harus baca buku-buku. Bahkan sekarang orang malas nonton film, tapi ringkasan filmnya bisa ditonton. Jadi perlu cara baru untuk menghadapi perubahan teknologi ini. Bahkan dengan era metaverse, ini menarik juga gitu. Oleh karena itu, terus terang saya ya, urusan literasi, perpustakaan, arsip belum saya tekuni lebih dalam lagi, karena saya tahu Kadis Perpustakaan ini memang menjiwai betul. Jadi diserahkan saja pada ahlinya, orang punya passion di situ. Dan saya yakin lihat program-programnya jauh lebih terukur ya dan menarik. Tinggal nanti disinergikan dengan narasi besar kita tentang NTB bahkan Indonesia ke depan. Jadi intinya yakin masyarakat NTB terutama generasi Z sudah beradaptasi dengan literasi digital ini.
Nah, menurut saya mau nggak mau harus begitu, apalagi sekarang kampus-kampus sudah ada di pelosok-pelosok juga dengan Merdeka Belajar. Bahkan kita punya kampus di NTB ini juga Merdeka Belajarnya di desa-desa, jadi mereka tematik bekerja di desa, kemudian karyanya itu ditulis dalam bentuk explicit knowledge, dalam bentuk buku dan lain sebagainya, dan ditambah lagi fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan nasional maupun provinsi yang menurut saya sangat bagus. Ada gambaran nggak bahwa buku di setiap perpustakaan NTB itu kemana arahnya? Apakah ke pertanian, apakah ke industri? Jadi e-library juga, e-digital, e-book. Sekarang sih masih proporsional aja ya, karena buku-buku di sektor industri pun terbatas penulisnya. Jadi industrialisasi itu nggak banyak ahlinya juga, dan kadang-kadang ada ahlinya nggak bisa juga menulis itu dengan gaya tulisan yang tuturnya enak dicerna gitu. Ya kita butuh lah nanti penulis-penulis yang mengambil kadang-kadang sekarang dari sosial media. Jadi bahan-bahannya diedit, ya itu coba dipublikasikan. Nah, apakah itu menurut teman-teman bagian literasi itu bagus apa enggak? Kan kita orang ekonomi ini pragmatis saja. Tapi kan kadang-kadang teman-teman punya cara menilai pembahasaan, pemaknaan yang berbeda. Tapi terus terang sejauh ini urusan literasi, urusan perpustakaan itu saya percaya betul sama kepala dinas saya yang menurut saya menjiwai dan mencintai apa yang sedang dikerjakannya. Oke, terakhir gagasan besar tentang perpustakaan di NTB, soal gedung, sarana prasarana, apa yang ada di kepala Pak Jul? Kalau saya karena pernah punya pengalaman sekolah di luar negeri ya, di Belanda misalnya, itu saya sudah pernah berkunjung kepada indahnya menikmati belajar, karena semua yang saya cari itu ada. Tapi itu saya peroleh bukan di perpustakaan yang gedungnya besar, tapi gedungnya kecil, lebih besar dari ruangan, lebih kecil dari ruangan ini, mungkin nggak sampai sepertiganya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena yang menjaga perpustakaan itu PhD di bidang perpustakaan. Jadi walaupun dia karyawannya sendiri, ruangnya sangat kecil, tapi dia bisa mencari apa saja yang kita butuhkan ke seluruh dunia. Bahkan yang literatur zaman Belanda yang saya cari untuk disertasi saya itu 2 minggu dia bisa sediakan di atas meja saya. Jadi saya termasuk orang yang percaya betul bahwa sarana prasarana di era sekarang itu, saya studi di Belanda itu tahun 2000. Sekarang udah 2022, 22 tahun kemudian mestinya sudah sangat maju. Jadi dia itu bisa mencari kemana saja dengan teknologinya waktu itu, apalagi dengan sekarang gitu. Nah, jadi saya yakin zaman sekarang mestinya sarana prasarana itu tidak harus fisikal, tapi memang kualitas SDM yang ada di dalam ruangan itu yang menentukan. Karena kalau fisiknya besar tapi otaknya nggak berkembang atau orang terbatas, dia nggak kemana-mana. Tapi walaupun fisik ruangannya terbatas, tapi orang yang di dalamnya very capable, dia bisa kemana-mana. Jadi saya percaya perpustakaan ke depan itu yang penting di samping sarana prasarananya tersedia juga SDM-nya itu nggak boleh dilupakan. Boleh tanggapi Pak, gimana soal SDM? Di HUT NTB yang ke-63, Pak Gub membuka, kita melakukan bimbingan teknis virtual 630 pengelola perpustakaan sekolah di semua level. Karena situasi pandemi terpaksa kita melakukan virtual. Dan sekarang di 2022 kita udah mulai dengan bulan depan kita BIMTEK akreditasi perpustakaan sekolah. Karena seperti Pak Gub bilang, kalau perpustakaannya tidak ada SDM yang mumpuni, agak susah juga berkembang. Nah, kita terus menggesa agar semua perpustakaan di semua level pendidikan itu mulai terakreditasi. Dia bisa ber-SNP, Standar Nasional Perpustakaan. Oke, terakhir himbauan ke generasi Z, Pak Jul. Ya, menurut saya ya, membaca adalah persiaran dalam waktu ya. Kita bisa berkunjung, bertemu dengan siapa saja yang kita inginkan ya. Tokoh-tokoh besar yang ada dalam sejarah bisa kita temui. Tapi again, menurut saya tuh buku juga mengajarkan kita tentang bagaimana teknologi di masa yang akan datang. Nah, kalau kita baca bukunya Yuval Harari tentang bagaimana peradaban manusia ke depan, itu mengerikan kalau kita nggak mengikuti. Bahwa dengan smartphone orang bisa tahu apa saja. Nah, nggak harus baca buku, tapi smartphone dengan the power of algoritma dan big data, semua tersedia di smartphone. Bahkan saya, makanya kalau ngomong tentang buku-buku, mungkin terminologinya yang agak beda. Saya rutin baca novel juga sekarang. Dan saya baca novel itu gratis di HP. Nah, jadi menurut saya tuh novel apa saja itu ada. Dan banyak di
di HP saya itu ada platform yang bisa diupload novel banyak sekali. Jadi novel apa saja banyak gitu. Jadi maksud saya buku-buku ke depan ya misalnya dengan pembicaraan kelas kedua ada visualisasinya, ada bukunya, ada apa saja. Bahkan cerita-cerita macam-macam lewat di media digital itu ada. Jadi ke depan menurut saya ya entah namanya buku masih seperti yang kemarin atau buku dalam pemaknaan yang lain, menurut saya ya kita tetap harus rajin membaca, itu aja. Oke. Sapardi Literasi, Duta Baca Indonesia melaporkan dari Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat. Salam literasi.